Pada 1 April 2015, dealer BMW di Selandia Baru memasang iklan menjanjikan mobil baru gratis bagi orang pertama yang menukar mobil lamanya. Hampir semua orang menganggapnya sebagai lelucon April Mop yang murah, kecuali seorang wanita bernama Tiana Marsh. Tiana memilih untuk mempertaruhkan rasa malunya dan percaya pada undangan tersebut. Saat ia menyerahkan kunci mobil lamanya di dealer, ia tidak mendapatkan ejekan, melainkan sebuah BMW baru. Keberaniannya untuk merespon satu undangan yang dianggap mustahil oleh orang lain telah mengubah total arah hidupnya hari itu. Pengalaman Tiana mencerminkan bagaimana kita semua beroperasi. Setiap hari, kita menerima undangan dari budaya di sekitar kita untuk membangun identitas melalui karir yang prestisius, tumpukan kekayaan finansial, atau pengakuan di media sosial. Kita mengejar undangan-undangan ini dengan harapan akan rasa aman. Namun, ketika nilai diri kita digantungkan pada fluktuasi saham atau penilaian atasan, kegagalan kecil pun terasa seperti akhir dunia. Beban untuk terus mempertahankan citra inilah yang membuat banyak dari kita terjebak dalam kelelahan yang tidak kunjung usai. Gambar ini menunjukkan sebuah petir yang membelah cara pandang manusia dengan cara pandang kerajaan. Pemisahan ini sering disebut sebagai dikotomi, di mana kita membagi hidup ke dalam kotak sekuler dan kotak rohani. Pemisahan ini meyakinkan kita bahwa Tuhan hanya hadir saat kita sedang beribadah. Akibatnya, kita menjalani rutinitas pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5 dengan perasaan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki nilai kekekalan. Seolah-olah pekerjaan harian hanyalah gangguan bagi kehidupan rohani kita. Perintah Yesus, "Ikutlah aku," hadir untuk meruntuhkan tembok pemisah tersebut. Panggilan ini menantang kita untuk melihat kembali bagaimana identitas, pekerjaan, dan iman seharusnya menyatu dalam satu ritme yang utuh. Banyak dari kita mengasumsikan bahwa Tuhan hanya berbicara di tempat-tempat yang sunyi dan religius. Kita menunggu momen rohani yang luar biasa untuk merasakan kehadirannya. Tampilan layar terpisah ini membandingkan bait Allah yang megah dengan sebuah perahu sederhana di danau. Saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dia tidak mencari mereka di dalam gedung ibadah yang dianggap sakral pada waktu itu. Yesus justru mendatangi Danau Galilea. Dia menemui para nelayan ini tepat di tengah bau amis ikan dan jala yang basah. Panggilannya terjadi di sela-sela kerja keras mereka, bukan setelah mereka selesai bekerja dan pergi ke sinagoge. Grafik kompas ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus adalah soal mengubah orientasi, bukan lokasi. Bagi sebagian besar orang percaya, panggilan ini tidak mengharuskan kita mengundurkan diri dari pekerjaan, melainkan mengubah alasan mengapa kita melakukannya. Tuhan menjumpai Anda di balik meja kantor, di ruang kelas, atau di dapur rumah. Setiap tanggung jawab yang Anda jalankan saat ini adalah panggung yang sengaja Allah siapkan bagi rencananya dalam hidup Anda. Kita sering membiarkan profesi menjadi satu-satunya hal yang mendefinisikan siapa diri kita. Akibatnya, saat karir kita goyah, seluruh identitas kita ikut hancur. Janji Yesus, "Kamu akan kujadikan penjala manusia," menitik beratkan pada proses transformasi yang dilakukannya. Dia tidak sekedar memberikan tugas baru, tetapi sedang membentuk ulang karakter dan esensi diri para muridnya. Diagram ini memperlihatkan sebuah panah yang menghubungkan latar belakang lama dengan tujuan yang baru. Yesus mengambil keterampilan mereka sebagai nelayan dan memberinya makna yang jauh lebih luas, menjadikannya sarana untuk menyentuh kehidupan manusia. Rasul Paulus menggambarkan kondisi ini sebagai menjadi ciptaan baru. Identitas kita tidak lagi bergantung pada label luar seperti jabatan atau kesuksesan finansial yang bisa hilang kapan saja. Sebaliknya, diri kita kini berakar pada relasi yang tetap dengan Kristus. Menjadi murid berarti menyerahkan kendali atas siapa diri kita kepada Yesus. Perubahan identitas batin inilah yang nantinya akan menentukan kemana arah hidup kita akan melangkah. Seringkali mengikut Yesus disalahartikan sebagai sekadar menyetujui sekumpulan doktrin atau pengetahuan agama di dalam otak kita. Fenomena unik pernah terjadi di sekolah teologi, di mana para mahasiswa secara tidak sadar mulai meniru gaya bicara dan gestur tubuh pendeta Stephen Tong. Mereka tidak hanya mempelajari ajarannya, tetapi mulai menyerupai pribadi yang mereka kagumi. Hal ini menunjukkan kecenderungan alami kita untuk menyesuaikan diri dengan siapapun yang kita ikuti. Kita secara otomatis menyerap nilai dan pola pikir dari figur yang menjadi pusat perhatian kita.
Kata "ikutlah aku" secara literal berarti berjalanlah di belakangku. Ini adalah ajakan untuk menjadi pengamat yang teliti terhadap jejak langkah sang guru. Mempelajari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melayani, dan bagaimana dia mengampuni. Mengikut Yesus berarti menjadikan hidupnya sebagai pola dasar bagi perilaku kita sehari-hari. Kasih dan integritasnya harus mulai terlihat nyata dalam cara kita berinteraksi dengan rekan kerja maupun anggota keluarga. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak pengikut Kristus justru menunjukkan karakter yang bertolak belakang dengan sang guru. Kegagalan moral dan kemunafikan ini seringkali menjadi alasan bagi banyak orang untuk berhenti mengikut Yesus. Namun, kejujuran terhadap diri sendiri memaksa kita mengakui bahwa kita pun memiliki kelemahan yang sama. Sebelum menuding kesalahan orang lain, kita perlu menyadari bahwa hati kita sendiri pun masih dalam proses pembentukan yang panjang. Bayangkan sebuah paduan suara yang membawakan lagu Haleluya karya Handel. Jika salah satu penyanyi bernyanyi dengan nada yang salah dan kacau, hal itu tentu terasa sangat mengganggu bagi pendengarnya. Perhatikan partitur musik ini. Meskipun ada beberapa nada merah yang jatuh dan meleset, komposisi asli yang agung itu tidak berubah sedikit pun. Kesalahan penyanyi tidak akan pernah bisa merusak keindahan mahakarya yang telah ditulis oleh komposer aslinya. Demikian pula dengan iman kita. Kelemahan dan kegagalan manusia tidak akan pernah bisa membatalkan kebenaran atau kemuliaan Kristus. Fokus utama dalam mengikut Yesus bukanlah pada kegagalan orang di sekitar Anda, melainkan pada pertumbuhan pribadi Anda di hadapannya. Yang paling penting adalah siapa Anda saat tidak ada orang lain yang melihat. Gambar ini diakhiri dengan sebuah perintah yang sangat personal. Tetapi engkau, ikutlah aku. Undangan ini berlaku untuk Anda, tepat di tengah kesibukan Anda esok pagi. Maukah Anda membiarkan dia memimpin langkah Anda?